Oke, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menghormati pasangan kita? Ya, kita akan belajar bagaimana kita menghormati pasangan kita. Yang wanita, Anda menghormati suamimu, yang pria, engkau menghormati istrimu. Ya, jadi walaupun firman Tuhan ini khusus bicara kepada para wanita, tapi pria pun juga Anda bisa pelajari. Ya, anak-anak, kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, kita juga bisa mempelajari prinsip yang sama kita praktekkan dalam hubungan-hubungan yang ada dalam hidup kita. Dan ini juga akan berguna. Jadi buka hati saudara dan mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan ini. Bagaimana cara kita menghormati pasangan kita atau menghormati orang lain? Nomor satu, kita menghormati dengan cara memuji. Menggunakan kata-kata pujian. Saya bacakan dulu ya. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Jadi cara Daud, cara pemazmur menghormati Tuhan adalah dengan cara memuji Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, kita sedang menaikkan penghormatan kepada Tuhan. Ya, nah sama juga halnya Anda sebagai istri, respect your man, hormati suamimu, hormati priamu. Caranya gimana? Coba belajar menggunakan kata-kata pujian, belajar memuji suamimu. Oke, yang namanya kita memuji, namanya memuji. Memuji itu berarti meninggikan. Memuji itu berarti menguatkan. Itu akan membuat suami saudara jadi berkembang. Suami saudara jadi confident. Suami saudara jadi mantap, jadi yakin, jadi kuat. Sehingga akhirnya dia akan berkembang dengan luar biasa. Dia akan berprestasi, bekerja secara luar biasa. Dia akan semakin berperan dalam keluarga lebih maksimal. Makanya belajar memuji, bisa memuji suami saudara. Ya, jangan malah sebaliknya, malah merendahkan, malah menjatuhkan. Saya perhatikan kadang-kadang sebagian istri bukannya mensupport suaminya, malah menyemprot dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang merendahkan, dengan membanding-bandingkan suaminya dengan pria yang lain, dengan suami orang lain yang mungkin lebih sukses, lebih segalanya. No, semakin saudara menjatuhkan suami saudara, semakin Anda akan melemahkan dia, semakin Anda akan melumpuhkan dia, semakin dia tidak akan berperan, semakin dia akan mundur dalam pekerjaannya, dalam prestasinya, dalam kehidupannya, dia akan semakin mundur. Jadi hari ini saya ajak saudara belajar menggunakan kata-kata, sama-sama ngomong. Mari kita gunakan perkataan kita untuk memuji. Terlebih lagi, kalau suami saudara sedang menghadapi badai yang besar, masalah yang besar, persoalan yang bertubi-tubi, situasi yang gak mudah itu, kadang-kadang yang namanya manusia kita ngadepin itu kita bisa merasa capek. Kita bisa merasa lemah. Tapi saudara harus ngerti, para istri Anda harus ngerti, kalau di saat suami saudara merasa lemah, Anda puji. Pujian saudara itu kayak vitamin. Pujian saudara itu kayak injeksi yang memberikan semangat dan kekuatan, membuat dia lebih pede, lebih percaya diri, lebih mantap untuk bangkit dan fight lagi. Berjuang lagi buat keluarganya. Bekerja lagi dengan maksimal. Tidak menyerah, terus berjuang dengan segenap kekuatan. Itu sebabnya belajar untuk memuji. Anda kalau menjatuhkan ya semakin dia cepat menyerahnya. Semakin dia cepat berhentinya. Tapi Anda memuji, dia akan semakin bersinar di dalam kehidupannya. Saya ngerasain sendiri di dalam kehidupan saya. Sebagai pria, sebagai seorang suami, saya juga sebagai hamba Tuhan, dalam pelayanan ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada situasi-situasi yang membuat saya kadang-kadang capek sekali. Tapi yang luar biasa, saya punya istri yang selalu mendukung saya. Kalau saya ngadepin masalah apa-apa, dia selalu di pihak saya. Bukan cuma selalu di pihak saya, tapi dia juga selalu memuji saya. Dan dia selalu ngomong, kamu pasti bisa. Ya, kamu pasti bisa. Ya, jadi keyakinannya sama saya, dukungannya terhadap saya, supportnya terhadap saya, itu yang membuat saya jadi kayak
semangat. Itu yang membuat saya jadi kayak kuat lagi. Ya, untuk fight lagi. Untuk berjuang lagi. Karena itu apapun masalah terjadi, selama keluarga rukun, selama saya sama istri saya bersatu, kita akan hadapi semuanya. Oke. Kalau kita ngadepin masalah di luar, plus masalah di dalam perang, di luar perang, itu benar-benar akan sangat melelahkan. Tapi kalau di dalam kita bisa bersatu, saling mendukung satu dengan yang lain, saling memuji satu dengan yang lain, kita akan kokoh. Dan ketika kita kokoh, kita fight bersama, kita kuat. Ketika kita kuat, kita berjuang, terobosan terjadi. Dan karena itu saya bersyukur dalam hidup saya, dalam kehidupan istri saya, kami bersama Tuhan terus bawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Karena itu janji firman Tuhan, di mana ada kesatuan, berkat tercurah. Dan kesatuan paling gampang dimulai ketika kita belajar menggunakan kata-kata kita untuk memuji. Orang kalau dipuji, happy. Orang kalau dikritik, itu butuh kekuatan untuk harus berbesar hati menerima. Benar apa tidak? Ya. Kalau saudara mau pernikahan saudara jadi indah, jadi happy, belajar untuk memuji. Ya, itu yang pertama. Yang kedua sekarang, bagaimana kita bisa menghormati pasangan kita. Yang kedua, nomor satu kan pasanganmu. Buat istri-istri, nomor satu kan suamimu. Buat para suami, prioritaskan istrimu. Yang namanya menghormati pasangan, buat saya itu adalah prioritas. Yes, kita tentunya harus memprioritaskan orang tua. Kita juga harus memprioritaskan anak-anak kita. Tapi saudara harus menyadari ketika kita sudah menikah, maka suami dan istri di mata Tuhan dua sudah menjadi satu. Makanya laki-laki kalau menikah kita ngomong akan meninggalkan orang tuanya, meninggalkan rumahnya, bersatu dengan istrinya. Makanya Tuhan mau ngomong fokusnya ya sama pasangannya, prioritasnya ya sama pasangannya. Kadang-kadang masalah dalam rumah tangga terjadi kalau salah fokus, salah prioritas. Saya perhatikan kalau yang istri setelah punya anak terus kemudian lebih memprioritaskan, menomorsatukan anak-anaknya ketimbang suaminya. Anda lihat, walaupun kita merasa benar, tapi akhirnya pernikahan akan bermasalah. Demikian juga sebaliknya, kalau yang suami lebih memprioritaskan orang tuanya ketimbang istrinya sendiri, pada akhirnya istrinya menderita. Istri menderita, keluarga juga menderita, pernikahan gak bisa bahagia. Jadi hari ini saya ingin ajak Anda untuk menyadari bahwa terhadap anak-anak pun kita pasti sangat sayang. Ya, tapi suatu hari mereka juga akan meninggalkan kita, mereka akan bersatu dengan pasangan mereka masing-masing. Dan akhirnya kita juga berdua lagi, suami dan istri. Karena di mata Tuhan, dua sudah menjadi satu. Jadi fokusnya, prioritasnya harusnya sama pasangan kita. Kalau Anda menghormati pasanganmu, belajar untuk memprioritaskan dia, belajar untuk menyenangkan hatinya. Tentunya setelah Tuhan ya. Tetap dalam segalanya Tuhan adalah nomor satu. Tapi sama manusia, saya mau ngomong sama saudara, lebih dari yang lain siapapun juga. Saudara prioritaskan, nomor satu kan suami saudara, istri saudara.